Jadi kalau kita berak mah harus sambil megang batu ketok-ketok seng. Tek. Tek. Berapa detik saya harus ketek tek tek. Kalau kagak dibuka orang. Tek. Tek. Harus bunyi aja. Tek. Tek gitu. Kalau kita bengong dikit orang angkat tuh. Denny gitu. Ler kita kan mana-mana ada di lowong sama dia. Salut mah Mbak Denny, karena jujur mah barangkali kurang perhatian dari anak, kurang kasih sayang dari anak. Jadi Denny bisa jadi contoh teladan buat kalian semua. Terima kasih. Hai guys, JL. YouTuber. Ye. Guys, songong banget nenek-nenek pakai guys. Ketemu lagi bareng Po Ati dan Denny Cagur di obrolan Po Ati. Obrolan Po Ati. Makanan khas Betawi yang dari singkong. Saya suka kadang tuh dijemur di genteng. Iya. Diseret-seret sama kucing. Kena angin tambahnya jatuh. Habis itu digoreng. Iya. Kadang diberakin burung mah. Ya Allah, masa Ya sih? iya kan ditaruh di genteng. Dulu saya pernah Iya. jemur opak diberakin burung. Aduh. Terus akhirnya dibuang dong. Dibuang. Gak mungkin lah kalau digoreng. Tapi kalau kena teh burung lebih enak mah. Lebih asin ya. Ngomong-ngomong ini Den, mau nanya ente nih. Boleh. Ini ceritanya engweng. Oh, ente rumahnya deket kereta api? Ini belakang rel kereta mah. Oh, Nih belakang ini rel kereta. Jadi kalau malam kadang tengah malam saya lagi tidur berasa tuh di kamar kayak di orang-orang. Gitu. Iya. Kalau ada Tapi kereta barang. tapi enak dong ya, ada seninya ya. Enak mah. Tidur jugi-jagi. Kadang ngebantu dorong. Dorongannya jangan begini dong. Iya. Nih, aneh mau tanya, ente sebelum jadi pelawak dulu kuliahnya kan di mana ya? Iya, jadi tuh dulu saya tuh teman kuliah mak. Saya Narji Wendy tuh kuliah sama Bedu juga satu kampus. Satu kampus, satu tingkat juga. Iya, saya Narji satu angkatan, Wendy sama Bedu satu angkatan. Wendy sama Bedu di bawah saya. Oh. Saya 96, Wendy sama Bedu tuh 98, Bedu 97, Wendy 98. Oh, beda ya. Nah, saya sama Narji sama-sama ekonomi tapi beda jurusan. Saya pemasaran, Narji perkantoran. Narji tuh bisa ngetik 10 jari. Makanya bener, dia kan bisa perkantoran. Makanya yang sintik. Narji tuh pinter ngetiknya mah. 10 jari dia kalau dicagur bikin naskah ya kata dia. Cepet jago. Iya, cuman mah heran kan, gurunya itu jadi guru ya. Nah, harusnya jadi guru. Kenapa jadi pelawak itu semuanya? Nah, itu dia. Jalannya emang ke situ. Asal usulnya gimana? Nah, awalnya tuh lomba. Nah, kenapa namanya cagur? Karena kuliahnya di IKIP. Cagur kan singkatannya calon guru. Oh, Iya. singkatan dari calon guru. Calon guru, karena kita waktu itu semua mahasiswa itu tuh cagur, calon guru. Ikut lomba tahun 97, yang ada yang pepeng jari-jari. Oh, jari. Kerjasama sama RCTI. Lombanya humor ala mahasiswa tingkat nasional. Hadiahnya waktu Tingkat itu nasional? nasional. Oh, berarti ente juara nasional? Waktu itu. Juara berapa? Waktu itu juara satunya yang Pak Blangkon, grup kena namanya lupa. Nah, juara duanya Solo, Agus Nur Amal, juara tiganya Cagur dari kampus. Oh, Se-Indonesia. Keren. Nah, dulu hadiahnya 3 juta rupiah yang saya dapat mah juara 3. Juara pertamanya 9 juta, juara kedua 6 juta, juara ketiganya 3 juta. Nah, kenapa saya ngikut dulu lomba itu? Karena iming-imingnya pemenangnya bakal dikontrak oleh RCTI selama 2 tahun. Oh, juara 1, 2, 3. Iya, akan dikontrak RCTI, udah ada surat kontraknya mah. Wah, dulu pertama kali megang surat kontrak dari TV itu dari RCTI. Veteran. Angkanya saya ingat banget dulu tuh berapa episode gitu, 12 juta udah ada angkanya mah. Waduh, waktu itu. Tapi berapa episode itu hitungannya?
13 episode atau apa gitu, apa berapa episode, 12 juta tuh satu episode apa satu paket itu gitu, lupa deh saya. Nah, surat kontrak itu yang bikin motivasi kita hidup. Wah, ini bisa nih ngelawak, bisa nih top nih. Bisa hidup gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Walaupun waktu itu kita sudah juara, tapi waktu kita dites ngelawak di studio, dibikin pas lagi latihan, reading, nggak ada lucu-lucunya. Sama sekali. Sama Padahal sekali. juara 3. Juara 3. Kenapa? Karena kan kita dulu bener-bener orang baru yang baru menang di panggung. Lawakan panggung sama lawakan TV beda. Iya benar. Dulu di panggung udah menang, udah juara, tapi di saat masuk ke TV ketemu bintang tamu yang lain bawain cerita beda lagi. Di panggung kenapa kita bisa lucu, kan materi udah sepelan, udah pancing-pancingan antar temen, udah tahu materinya ya cuman itu. Temen nyaut ini, gua akan nyaut ini, Iya. temen nyaut ini, gua akan nyaut ini. Tapi kalau di TV beda. Di TV beda. Orangnya juga beda, nggak di style-style gitu. Bener, waktu itu udah dites, nggak lucu. Akhirnya kontrak itu ya tidak berjalan. Oh, nggak jadi. Nggak Batal. jadi, karena kan waktu itu dikasih satu acara aja tuh rame-rame bareng Bang Komeng, Kang Denny Chandra, sama para pemenang. Ceritanya anak kos-kosan. Udah itu doang. Nah, tapi dari situ mulai kita nyari lomba lagi, ikut lomba lagi tahun 2001 yang ada LHI. Oh, ikut terus tuh. Ikut lomba Sampai lagi. berapa kali? Cagur ikut 2 kali lomba doang dan dua-duanya juara 3. Lembaga Humor Indonesia menang, hadiahnya 3 juta. 3 juta juga? Mau ngambil hadiah, kabur panitianya. Kagak ada yang bisa ditemuin. Kabur panitianya. Ya Allah, kita nggak apa-apa lah, duitnya dibawa kabur, yang penting bawa dapat sertifikat. Ih, emak punya pengalaman tuh. Emak nyanyi di dulu sombong nenek-nenek nyanyi. Jangan jawab dulunya nih. Nyanyi di daerah lah. Kan udah dapet DP dong. Kalau DP itu udah pasti datang ke sana. Biasanya sih emak minta duluan sebelum manggung. Iya. Sebelum naik ke panggung minta Iya. duluan. Tapi karena emak yakin banget sama ini orang, jadi emak manggung Naik dulu. aja dulu. Begitu udah selesai, ditelepon siapapun Ada mati yang semua. aktif. Mati semua. Lah, ini kita ngomongin siapa? Tiketnya kan sama dia buat pulang ya. Wah. Iya, amin. Aneh pulang beli tiket, kagak dapet honor, pernah ngalamin juga. Nah, kejadian itu yang akhirnya diambil pengalamannya sama almarhum manajer saya, Bang Andi Bogel. Pokoknya Cagur jangan pernah mau naik panggung sebelum lunas. Iya. Itu bener. diterapkan dari dulu sampai sekarang. Itu bener banget. Jadi- Satu kali emak terjadi begitu, pokoknya sekarang setiap sebelum naik panggung harus lunas. Kalau enggak, yuk kita tampilkan artis semua bisa, bla 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 bla. Oh artis, aneh kagak naik. Belum lunak, belum beres. Bener. Berkali-kali dipanggil, yuk kita panggilkan. Akhirnya panitia nyamperin ke belakang. Itu dipanggil nggak dengar, belum beres. Karena pengalaman begitu. Iya. Dulu tuh kalau mau ngundang Cagur ya gitu, Mak. DP 50%, deal semua, H-2 harus sudah lunas. Sementok-mentoknya sebelum naik panggung kata Mak. Manajer selalu ngabarin, jangan naik dulu. Iya. Belum DP nih, belum kelar, belum pembayaran. Iya, Jangan naik dulu, udah kita mah santai aja dulu. iya benar. Udah dibayar lunas baru naik. Iya. Karena nggak cuma emak, teman-teman pelawak zaman dulu sering digituin sama Pak sama IO. Kalau mah pengalaman sekali. Tapi ngomong-ngomong dia, kan ente naiknya tuh karena Cagur. Cagur, Istilahnya awalnya, bertiga iya. awalnya. Terus sekarang kira-kira nih bakalan balik lagi ke Cagur atau mau solo aja? Cagur mah sebenarnya masih ada Mas sampai sekarang. Jadi Sampai- ente tetap nama Cagur tetap belakangnya. saya masih Cagur ya. Narji Cagur. masih Cagur belakangnya. Kalau Narji, karena Narji mengundurkan diri dari Cagur gitu. Saya sih nggak pernah melarang Narji memakai nama Cagur sedikit pun enggak, karena kan bagaimanapun Cagur itu ya saya, Narji, Wendy buat sekarang gitu. Tapi karena Narji mengundurkan diri dari Cagur, ya udah ya sekarang ya Cagur tetap ada, tapi tinggal saya sama Wendy gitu. Kalau ditanya kangen nggak, kangen banget. Mungkin nggak Cagur bertigaan lagi? Balik Sangat lagi. mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Kan jujur saya juga kangen banget ngelawak bertiga lagi gitu, karena dari dulu kita punya acara selalu bertiga. Pas sekarang memang bahkan Bang Andi pernah menerapkan di awal-awal Cagur, kalau pakai Cagur harus bertiga. Iya. Jadi nggak pernah dilepas masing-masing nih, Mas. Di awal Cagur 3-4 tahun pertama selalu bertiga, sampai 5 tahun kayaknya masih kita nggak dilepas selalu yang bertiga. Nah pada akhirnya banyak acara TV yang minta satuan, ketengan, mau diketeng nih. Iya. Karena kita perlunya cuma Wendy doang, kita perlunya cuma Denny doang, kita pengen Narji doang nih.
mulai dilepas sama Bang Andi. Wendy dilepas, Wendy dilepas, satu-satu dilepas, tapi tetap dikontrol. Misalnya Wendy udah banyak, Wendy ditahan. Oh Denny nih, Denny lagi sedikit, Denny dilepas. Narji udah banyak, Narji ditahan. Oh ini Wendy gitu. Saya udah banyak acaranya, ditahan. Oh nih Narji aja. Diatur gitu agar di setiap nerima gaji bulanan tidak timpang, walaupun tidak sama banget tapi nggak jauh. Benar. Sampai akhirnya benar-benar dilepas ya udah mau Denny, mau Naji, mau Wendy gitu. Nah, karena pada saat itu namanya masing-masing udah kuat. Orang udah tahu Denny Cagur, udah tahu Wendy Cagur, orang udah tahu Naji Cagur. Jadi benar-benar udah dilepas masing-masing tuh, tapi tetap dikontrol sama manajemen. Iya, tapi ketelepasan sampai sekarang ya. Sampai sekarang kan solo semua kayaknya. Sampai akhirnya Narji mengundurkan diri dari Cagur, ya udah saya sih tidak, saya menyayangkan perahu Cagurnya aja nggak komplit mah gitu. Tapi kalau urusan nama masing-masing ya insya Allah udah pada bisa jalan sendiri-sendiri, karena ya perjuangannya kita udah mengalami proses dulu, sekarang insya Allah lah tinggal nikmatin aja. Iya benar. Itu udah berapa puluh tahun ya? Cagur itu Juli 97, jadi sekarang 23 tahun. 23 tahun, Masya Allah, 23 tahun bertahannya Cagur itu 23 tahun 23 tahun sampai sekarang enggak dong, sekarang udah solo. Iya, sekarang itu berarti kan Cagur sih tetap ada, yang saya bilang tadi Cagur tetap ada tapi tinggal berdua. Gitu. Karena kan waktu pergantian personil buat kita juga bukan hal baru. Pertama kan saya, Narji, Sabto mundur jadi saya, Narji, Wendy Bedu dulu. Bedu, iya keluar, benar, saya, Narji, Wendy, sekarang Narji keluar, kita nggak tahu Cagur ke depan akan gimana. Tapi Cagurnya masih ada ya. Terus ngomong-ngomong, ini kayaknya nih kalau menurut Emak nih pencapaian hidup udah oke banget ya. Amin. Emak lihat tadi semuanya udah, waduh, secara gitu ya, kayak di apa ya, kayak di Ancol Mini. Amin. Di Ancol Mini ya. Iya. Terus kira-kira masih ada nggak nih pencapaian yang belum tercapai gitu, keinginan yang belum tercapai? Keinginan, saya tuh punya keinginan dari dulu pengen bikin, karena gini mah, jujur saya cemburu sama cabang seni lain ya, sebagai seorang pelawak. Saya cemburu sama cabang seni lain. Kayak seni suara orang bisa belajar, ada tempat lesnya. Pengen bisa ngelukis orang bisa belajar, pengen bisa nyanyi ada orang gurunya. bisa lesnya. Nah, seni lawak nih yang menurut saya kita nggak ada sekolahnya, kita nggak ada kurikulumnya, kita nggak ada pendidikannya gitu. Nah, walaupun lombanya banyak, insannya ada, pelaku seninya ada, tapi sekolahan latar belakang pendidikan yang benar-benar dibentuk untuk menjadi seorang pelawak itu kan belum ada. Nah, iya. karena latar belakang pendidikan saya IKIP, keguruan, lulusan UNJ, saya ngalamin bagaimana ngajar, bagaimana menyusun tujuan instruksional khusus, bikin TIU, tujuan pengajaran. Nah, saya punya mimpi, saya pengen punya sekolah lawak gitu. Saya yakin bisa. Mudah-mudahan terkabul ya, Pak, doain. Iya. Jadi banyak yang bisa ngelawak kayak kita, jadi penerus kita ya. Karena kan? terukur mah. Kurikulum bisa kita buat, undang aja pakar-pakar, undang legend-legend komedi. Apa sih penguasaan panggung, improvisasi ada cara belajarnya loh. Bikin naskah ada cara bikinnya, mulai dari konflik keseharian kita kerucutin. Misalnya mau bikin naskah, pertama bikin setnya dulu, setnya halte, yang suka datang ke halte misalnya siapa, pedagang, orang kantoran, kembangin jadi cerita. Maksud saya semuanya masih terukur, bisa dibuat bagaimana belajarnya, bagaimana pelajarannya. Saya sih punya mimpi itu. Ya amin, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Amin, ma doain ya. Ada kursusnya, ada sekolahnya, orang langsung bisa belajar, terus kualitasnya nanti bisa terukur. Jadi berarti dari kelas 1 atau semester 1 tuh masuknya nanti, termasuk kuliah dong ya? Iya, jadi nanti kita bikin kurikulumnya mah, kita bikin kurikulumnya bagian pertama apa dari yang basic banget dulu, terus sampai latihan bikin materi lawakan, sampai kita tes di panggung, masukin kita bikin sketsa, direkam, ajuin ke TV, jadi kita bisa bikin acara TV, pakai murid-murid kita sendiri, bikin manajemennya. Bagus banget tuh, istilahnya kontraknya ke TV paket ya. Gitu. Ente yang ngatur honor ya, berarti ente bosnya. Nah, terus anak-anak yang sekolah bisa langsung praktek. Benar. Kita bisa nyetak bibit-bibit lawak lebih cepat, karena
pengalaman saya, analisa saya, pelawak itu biasanya 10 tahun. Eranya Warkop ke Bagito 10 tahun, eranya Bagito ke Patrio 10 tahun, eranya Patrio ke Cagur 10 tahun. Nah setelah itu udah mentok nih, belum ada lagi. Akhirnya sekarang bermunculan stand up komedi. Iya. Itu bagus juga ngasih warna di dunia komedi. Tapi kalau namanya pelawak grup, sampai sekarang regenerasinya mandek gitu. Iya. Kita nggak punya regenerasi lagi. Nah mudah-mudahan dengan mimpi saya, Amin. kita bisa lebih mempercepat memproduksi pelawak-pelawak. Ya. Pengalaman jadi pelawak, suka dukanya jadi pelawak. Yang lucu itu waktu itu kita pernah manajer nerima job of air. Wah udah latihan karena Cagur terbiasa mau apa-apa harus latihan gitu. Karena kita matang di organisasi, segala sesuatu harus disiapin. Kita bukan mental gimana ntar aja improv, enggak. Kita selalu pengen matang semuanya. Latihan lah, kita dapat. Itu pakai skrip ya? Iya, kita pakai skrip. Latihan juga kita latihan berdiri, latihan blocking, latihan ngomong gitu. Nah waktu itu dapat infonya yang ulang tahun 17 tahun. Nah, udah kita browsing bahasa-bahasa gaul. Oh, sampai sebegitunya? Browsing bahasa-bahasa umur 17 tahun gitu? Selalu mah, misalnya kita mau bikin naskah tentang golf, kita ke perpustakaan dulu nyari buku yang berhubungan sama golf. Golf itu peralatannya apa aja, peraturannya ribet juga gimana. ya. Nah, setelah tahu benernya, baru kita bisa tahu lucunya. Oh kita lucuin. Di Oh sini. peraturannya gini, oh ini lucunya gini nih. Karena kan sekali nembak, hole in one gini-gini, par gini-gini. Oh kan kita plesetin par singkatannya jadi ini gitu. Oh. Kita tahu benernya dulu, baru tahu lucunya. Benernya dulu baru diplesetin. Nah waktu itu pengalamannya kita dapat yang bocoran ke kita, anak yang ulang tahun 17 tahun, makanya kita browsing bahasa-bahasa gaul, latihan, nyampe lokasi yang ulang tahun berapa? 4 tahun. Yang ulang tahun anak 4 tahun. Lah 4 tahun manggil Cagur. Emaknya kebanyakan duit. Oh. Iya. Terus? Emaknya kebanyakan duit. Udah. Yang ulang tahun 5 tahun apa 4 tahun anak kecil semua. Ya yang nemenin babysitter. Jadi kita lagi ngelawak, mic kita ditarik-tarik, kaki kita dibetot-betot. Akhirnya kita ngapain? Main gendong-gendongan. Nggak ngelawak. Tapi tetap dibayar. Tetep dibayar. Iya profesional sih ya. Wah itu kita lihat-lihatan sama gua sama manajer gua. Gimana? Ada kita. Itu tuh jadi lawakan materi udah kita sampai latihan nggak ada yang kepake. Sayang banget ya. Akhirnya gendong-gendongan, main game aja. Iya ampun. Itu salah satu yang sampai sekarang tuh gua masih inget banget. Dukanya apa dukanya? Dukanya kita ngerasain dibayar 75.000, dibayar nasi kotak, dibayar stiker, mana stiker 2 biji, kalau 3 biji kan bisa atu-atu. Stiker apa? Stiker organisasi, maaf, makasih ya, aduh kita nggak ada apa-apa nih. Ngasih amplop, Mak. Apa yang ngasih kan di otak kita mah duit. Stiker 2 biji bangke. Ya, itu kagak kebagian. Sepotong 1 bagi 2. Makanya ngasih stiker, Mak. Itu paling pahit. Iya, perjalanan kita dulu ngalamin nyari panggung. Nggak ada panggung, Mak. Perlu MC nggak? Sampai ada segitunya. MC-nya ya. Nggak apa-apa deh bang, ntar saya ngawak-ngawak. Ya udah nggak apa-apa kalau mau mah. Kasih nasi kotak. Udah lumayan lah. Kagak ada pembicaraan begini, naik Kagak, aja. Iya. Oh, tapi bagus itu secara tidak langsung kan latihan. Nah mental mah, karena kita ngerasa dulu pengalaman panggung kita Kurang iya. mental hanya didapat dari pengalaman. Iya benar. Kita sadari Jam itu. terbang. Iya, dengan megang mic, makin lama kita dari kaku makin enak, makin enjoy. Nah di saat itulah pengalaman bagus punya harga. Iya benar. Lah kalau tadi menyimak ente bilang grup lawak yang 10 tahun. Benar. Kalau mak tuh gimana ini mak? Nah kalau Mak jatuhnya apa nih? Makan jatuhnya solo mah. Makan kalau yang tadi saya maksud adalah regenerasi pelawak grup. Grup. Nah, Kalau mak dari eranya Jayakarta ke Warkop ke Bagito itu setelah dihitung itu 10 tahun rata-rata. 10 tahun ya. Nah kayak emak ini- yang lain teman-teman yang single itu kan pelawak solo, jatuhnya komedian juga. Komedian juga sih ya. Cuman sih emang nggak merasa komedian, cuma lu. Cuma jatuhnya sekarang kalau orang tahu buka Wikipedia, Poati ya komedian, pelawak Indonesia. Oh gitu ya. Iya, karena kan tampilan yang dibuat acara-acara yang melibatkan kan kebanyakan acara-acara komedi. Iya. Akhirnya branding ya wanita lucu.
cewek lucu, latah. Iya, Gitu, Mas. iya. Kalau mau mungkin latahnya itu yang di ini ya. Bener, makanya kebanyakan yang undang acara-acara komedi kan. Iya. Pernah mah diundang di acaranya Maria Teguh. Nggak pernah kan? Karena itu bukan segmen emak. Kita tuh punya segmennya masing-masing. Oh, antar pelawak juga beda, Mak. Antar pelawak, oh si A segmennya acaranya ini. Oh si B dia cocok masih bisa buat bawain acara. Oh si C ya dia joker aja nih, jadi nggak bisa buat ngelit. Oh si D karakternya begini. Itu membedakan acara, membedakan segmen, membedakan bintang tamu acara-acara yang undang dia. Gitu ya. Nah, jadi mah termasuknya pelawak ya. Mah pelawak lucu saja. Image saya di saat orang dengar Poati lucu. Oh lucu ya, alhamdulillah nih kalau gitu. Wah. Kodok 4, 7, 8, 12, 56. Gue jadi ngitung. Jadi ketawa gue gak ngeliat lu. Oke, lu emang lucu sih. Ya mukanya ganteng, Mak. Iya mukanya ganteng. Denny Tapi- Cagur manusia ganteng stok terakhir. Jadi orang setelah saya udah jelek semua, Mak. Enak aja didengerin. Mak pengen tahu cerita masa kecil ente bagaimana sih zaman dulunya nih, sebelum jadi seperti ini. Kalau kata emak saya dulu, saya kecilnya tuh kecambah, Mak. Toge. Disiram jadi toge. Nah, mama sendiri bingung kalau saya sekarang jadi pelawak. Kata mama, masih gak nyangka deh Denny sekarang jadi pelawak. Kenapa emang? Jadi tuh orangnya diem banget kalau di rumah gitu. Oh dulu kecilnya. Iya, dulu kecil. Nah, tapi kalau saya tarik ke belakang, saya SMA, SMP, SD. Nah, kalau saya pikir-pikir, saya tuh dari dulu emang seneng nyari perhatian, Mak. Saya tuh sekolahnya dulu SMP aja saya udah pakai zamannya kaos kaki orang pakai putih panjang sedengkul, saya makanya kiri oranye, kanan hijau. Kiri merah, kanan putih. Masa sih? Bener, Mak. Zaman SD itu. SMP, saya SMP tuh teman-teman saya eranya dulu tempat kaos kaki sedengkul, nutup dengkul. Yang lain normal putih-putih. Kalau saya ini oranye, ini kuning, ini hijau, ini biru. Nggak Dari dimarahin situ sama guru. agak kan nggak melanggar, tetap pakai kaos Iya, kaki. kaos kaki. Saya pernah pakai tas dulu ada kosmetik mereknya Avon. Nah saya sempet ngalamin saya pakai buat sekolah tas Avon yang kalau dibuka tuh ada kaca sama tempat pensil alis. Itu tas buat dagang kosmetik saya pakai buat sekolah. Saya pernah pakai tas saya bikin dari sarung bantal. Saya bikin dari Oh emang udah kreatif guling. dari kecil. Iya bukannya kreatif emang miskin. Jadi Oh, karena keren kreatif. karena nggak punya tas saya bikin hal-hal aneh gitu. Jadi Tujuannya mungkin perhatian. iya gitu. Terus saya dari SMP sampai SMA, SMP kelas 1 2 3, SMA 1 2 3 selalu jadi ketua kelas. Bukan Oh, karena paling berarti pintar, paling pinter. bukan pinter, bukan rajin. Karena saya selalu paling aneh di kelas. Aneh dalam hal penampilan. Penampilan. Terus kalau ketua kelas yang lain kalau nggak ada guru kan dia manggil guru. Kalau saya nggak ada guru saya cuekin, biarin ruang kelas kosong. Enak malah. Pas saya diomelin, ini kenapa guru piket? Kelas berisik banget. Ketua kelas siapa? Kenapa itu nggak manggil guru ke ruang guru? Gurunya nggak datang, Pak. Kalau guru kan harusnya emang pekerjaannya, Pak, nggak harus dipanggil-panggil, harus datang sendiri. Jadi saya selalu jadi ketua kelas, Pak. Bukan karena saya selalu paling aneh. Nah dari situ saya memang ketertarikan saya di bidang komedi kenceng Dari sangat. kecil. Dari SMP tuh saya udah selalu celetuk Dan tukang orang nyeletuk, ketawa. Mak. Dan orang selalu ketawa. Dan ketawanya tuh pasti kalau saya nyeletuk, wow. Wah. Saya pernah ingat kelas 1 SMA pelajaran sejarah yang ngajar kepala sekolah. Kepala sekolah ngejelasin. Yang ngajar di kelas ente kepala sekolah. Iya, kepala sekolah itu masih ngajar juga. Nah, kepala sekolah jadi kita bla 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 bla. Untuk pintar kita harus banyak nongkrong di. Saya duduk di belakang, saya nyeletuk lampu merah. Tawa sekelas mau. Kepala sekolah nunjuk orang yang di depan saya si Waldon. Kamu maju ke depan. Disangkain dia yang nyeletuk. Teman saya dipanggil kepala sekolah ya maju. Maju nyampe depan ditampar, Mak. Wah, kurang ajar nongkrong di lampu merah. Teman saya kaget. Gua nggak ngomong apa-apa ditampar nih. Kaget, bukan saya, Pak. Hah? Bukan kamu. Siapa yang ngomong? Denny, Pak. Mana Denny? Maju kamu. Lalu saya suruh maju. Kamu siapa namanya? Waldon. Waldon, kamu sakit nggak tadi ditampar sama saya? Sakit, Pak. Gantian tampar teman kamu. Si Waldon karena saya teman, Mak, namparnya pelan. Pok, kurang keras.
pok, kurang keras, saya hitungin 10 kali Mak. Kurang keras terakhir sih Waldo gini nih. Pok. Saya sampai nengok sakit. Ya udah duduk lagi. Itu gara-gara Ya saya seneng. ampun. Dari dulu saya seneng nyeletuk gitu. Tapi hasilnya ketawa gitu. Nah makanya ke bawah ke sekarang nih. Mm-mm. Kalau lagi syuting, kalau apa saya suka nyeletuk. Tiba-tiba nyeletuk. Itu emang dari dulu. Oh, Dari gitu. saya SMP, SMA seneng nyeletuk gitu. Iya. Terus dukanya waktu kecil apa sih? Lukanya saya mah susah banget di rumah. Saya punya rumah kayak gini nggak pernah masuk di hayalan saya. Serius. Beneran Mas. Saya pindah-pindah kontrakan, ngalamin Itu sama orang tua. bareng sekeluarga Mak. Pindah kontrak, saya pernah ngontrak di kontrakan petak Heeh. yang teras kecil, ruang tamu, kamar Iya. langsung dapur. Iya, mengalami Ah. mengalami Kamar tidur, dapur, Iya. kamar mandi bareng-bareng. disekat-sekat gitu. Kamar Iya. mandinya rame-rame. Kamar mandi Mengalami. satu, ininya bedengnya seng. Jadi kalau kita berak Mak, harus sambil megang batu ketok-ketok seng. Tek. Tek. Berapa detik saya harus ketek tek. Kalau kagak dibuka orang. Tek. Tek. Harus bunyi aja. Tek. Tek gitu. Kalau kita bengong dikit orang angkat tuh. Denny gitu. Layar kita kan mana-mana ada di lowong sama dia gitu. Nah udah kalau udah cebok kan kedengeran suaranya. Saya ngalamin itu. Nimba. Iya, mengalamin, Terus Nimba ngalamin. Pindah kontrakan lagi yang agak mendingan. Tadinya bisa 1 petak, bisa ngontrak 2 petak sekarang Mak. Tadinya 1 petak kan ngumpul. Rame-rame. Saya keluarga 5, emak bapak 2 jadi 7. 7 orang di petakan itu. Iya, Masih mendingan malah mah petakan cuman suami istri sama anak atuh. Oh saya bertujuh Mak. Saya bertujuh tidur di situ di ruang tamu. Ruang tamu kalau malam jadi ruang tidur. Jadi ruang tamu kalau malam bapak saya tidur di sofa, ya saya depan pintu, adik baru di kamar, kaki abang saya masuknya ke dapur, kepala di ruang tengah, nih hordeng nih, kaki udah di dapur tuh. Gitu. Kita ke kontrakannya agak mendingan, tapi masih susah. Iya, 2 petak. Ngambilnya Jadi 2 satu. petak. Belakangnya kali Mah, belakangnya kali. Yang kalau hujan kita telat nutup lubang WC, kali kotoran kali sama teman-temannya termasuk tai masuk ke dalam rumah. Saya pernah lagi tidur lupa nutup lubang WC. Lalu saya gerakin tangan sini, ceplek. Pas melek, sejadah udah ngambang. Sejadah udah ngambang, sampingnya tai. Tai yang sejadah kompak nih. Sudah, akhirnya dicuci, peres, jemur, gisok gitu. Ngopel lagi serumah. Pindah lagi ke kontrakan yang agak mendingan. Rumah 1, udah bentuk rumah nih, nggak petakan lagi. Rumah, karena waktu itu tuh kurang ajar juga tuh yang punya. Pak Rojali, rapiin rumah saya aja, nanti dihitungnya hitung beli. Dihitung beli. Nah, jadi Pak Rojali ntar benerin habis berapa, ntar dihitung deh dicuci sisanya, jadi rumah itu bisa punya Pak Rojali. Oh, bapak saya digituin semangat. Wow, utang pinjem duit mah, rapiin rumah dia tuh. Utang pinjem pas sudah kelar rapi, jadi nggak jadi dijual dah. Hitung kontrak aja, kan setan itu orang. Hitung kontrak akhirnya mah. Lah, bagaimana? Jadi itu uang yang dikeluarin dapat berapa tahun? Iya, akhirnya dihitung kontrak kalau nggak salah 2 tahun apa? Wah. 2 tahun udah, kita harus pergi lagi. Jadi dia benerin rumah gratis. Harusnya tadi dihitung beli lumayan tuh mak. Udah pindah lagi ke tempat ke belakang lebih ke dalam. Perabotan kita satu-satunya itu cuman sofa sama rak piring. Nah, saya Sofa tempat itu. sofa butut sama rak piring. Saya mindahin barang-barang sofa itu dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, minjem gerobak sampah RT. Pakai gerobak sampah tuh Iya. buat sopanya. Karena berat. Sama rak piring karena berat, minjem Pak RT, minjem gerobak sampah buat bawa barang pindah kontrakan. Udah setahun berapa bulan mahal, cari lagi yang lebih murah. Gitu terus selama 6 kali pindah kontrakan. Itu mulai ngontrak dari saya SD kelas 5 sampai saya kuliah semester 2 masih ngontrak. Lama juga. Lama, SD 5 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah saya nyampe semester 4 itu saya masih ngontrak. Bahkan saya PPL, PPL ngajar di Semea. Salah satu hari waktu itu saya pernah nggak masuk, saya dibilang sakit. Murid-murid Semea tuh udah ngumpul Pak di kontrakan saya gitu. Nengokin Pak Denny, saya baru pulang.
semua pada ngedeprok gitu anak-anak semua. Pak Dede katanya sakit ya Pak. Ya enggak, cuman tadi izin aja nggak masuk gitu. Yang belakangnya kali. Nah, berhentinya ngontrak. Udah mulai punya acara chatting. Yang sama mak bukan? Iya, yang mama. Yang mama itu saya masih ngontrak, masih susah Mak. 2003 ya kalau nggak salah. Terus saya ngumpulin dikit, ngumpulin dikit, sampai terkumpul uang cukup. Keinginan saya cuma satu, beliin rumah untuk keluarga, biar kita kagak kontrak-kontrak lagi. Mimpi saya itu doang tuh satu, pengen beliin rumah. Udah beliin rumah, udah beliin rumah. Buat mama sama Buat papa tuh. mama, papa. Udah, hari pertama masuk ke rumah itu mama nangis. Pastilah. Mama nangis bilang gini, makasih ya Den, akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri. Mama nyangka, kirain kita akan selamanya ngontrak, kirain mama akan mati di kontrakan. Nah itu yang jadi cambuk saya. Keinginan saya itu cuma 3 Mak, beliin rumah, beliin mobil, bawa mama ke tanah suci. Cuman itu mimpi yang saya baca dari SMP, itu selalu ada di doa saya tiap saya sholat. SMP, SMA, cuman itu. Nah, boleh kesampaian nih satu, bisa beliin rumah, juga chatting di TPI lancar, bisa beliin mobil, bisa nambah rumah lagi. Sampai akhirnya endingnya saya bisa berangkat umroh sama mama. Papa juga. Papa udah berapa kali mau berangkat akhirnya nggak jadi. Umroh papa udah daftar, pas mau berangkat kesehatannya drop. Haji rencananya saya, mama, papa udah nggak ada waktu kita mau hajian. Waktu umroh papa udah daftar segala macam, nggak bisa berangkat karena kesehatannya menurun. Waktu hajian udah beres semua, mama visanya udah keluar. Tasnya udah dapet, ada nama kayak Ibu Haja Eni Sumatni. 2 hari mau berangkat, mama drop, dirawat, nggak bisa berangkat. Nah, momen paling sedih buat saya adalah di saat saya harus pamit sama mama, mau pamit hajian sama istri. Yang harusnya saya berangkat bareng mama, itu mimpi terakhir saya. Tapi alhamdulillah udah kesampaian, saya udah ngajak mama umroh 3 kali. Oh, alhamdulillah. Cuman naik hajinya nggak bisa kesampaian karena mama waktu itu pas mau berangkat sakit. Nah, pertama kali sholat jamaah sama mama di depan Ka'bah, itu momen yang bikin saya merinding. Saya sholat sunat sama mama, saya imam, mama jadi makmum. Ecos, apaan cos? Mesin air. Oh, cos bu. Kita. Cos kaget. Nah, yang bikin saya terharu adalah waktu saya sholat jamaah sama mama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelihat di belakang ada mama, itu akhirnya kesampaian ya Allah, semuanya bisa kesampaian. Bahagia banget, nah punya anak yang jadi ada terharu, dan maksudnya ya tidak mungkin sih ya, namanya jasa ibu ya yang melahirkan kita bisa terbayar dengan rumah dan haji gitu. Tapi paling tidak hati ente tuh mulia banget buat orang tua. Aku jadi iri itu, pengen punya anak kayak Dedi. Karena Denny juga ngerasain semua yang apa yang Denny alamin, yang Denny terima sekarang karena doa mama gitu. Mau apa mau syuting bilang sama Denny, mah Denny udah di backstage nih mah, bentar lagi doain. off air, doain nih mah. Iya Den. Udah setelah nelpon biasanya langsung pede, beda mah. Mah Denny lagi syuting pilot baru nih mah, kalau jadi ntar stripping, doain ya mah. Iya Den, ntar mama sholat buat Denny. Ya memang mama segala-galanya sih ya, doanya tuh pasti keterima. Dan saya yakin banget waktu saya beliin rumah mama, saya yakin-yakinnya Allah akan ngasih lebih baik ke saya. Dan itu beneran mak, Bener. ngasih rumah berikutnya sampai pertanyaan saya ke mama tuh cuma gini doang setiap saya WhatsApp atau teleponan, mama lagi pengen apa? Mama pengen apa? Mama pengen apa? The best. Bahagia deh dengarnya. Salut. Kalau mama tuh namanya emak-emak ya, paling senang kalau kita bawain kuning-kuning mah. Iya mas, pastilah. Ke rumah saya bawain. Iya. Tapi kalau boleh jujur, kalau yang namanya orang tua itu ya bukan materi sih sebetulnya, perhatian gitu. Iya.
seperti barangkali emak ya kurang perhatian kali dari anak. Jadi ngedenger Denny ngomong kayak gitu ya terharu aja. Pasti anak mama juga sayang banget sama mama. Kadang mama itu mencoba bersikap adil sama anak-anak emang. Mimpi saya apa mak? Saya bikin rumah kayak gini, saya siapin kamar buat mama. Saya kan cerita kalau itu adalah salah satu Kesenangan mama ngasih makan ikan. ngasih makan ikan, ada restoran saya bikin. Karena hayalan saya nanti, saya tuh pengen mama tuanya di sini. Jadi saya ngurusin mama dulu, baru berangkat syuting. Nyautin mama, baru berangkat syuting. The best. Cuma pengen itu doang, Mak. Pengen ngurusin mama sampai nanti sebisa saya urusin semuanya. Karena waktu itu kakek saya aja, saya yang waktu itu kakek saya ayam ambeien, Mak. Jadi kalau BAB, maaf, jadi ada yang keluar, Mak. Jadi saya tuh yang dorongin dikit-dikit pakai minyak. Iya. Nah, Ada keluar yang bulat-bulat kayak sama bakso. kakek aja saya gitu, apalagi sama mama gitu. Maksudnya kapan lagi bisa melakukan itu ke orang tua, mumpung masih ada. Betul. Salut sama Denny. Terima kasih buat Denny. Itu buat nonton di rumah. Salut sama Denny karena jujur mah barangkali kurang perhatian dari anak, kurang kasih sayang dari anak. Jadi Denny bisa jadi contoh teladan buat kalian semua. Terima kasih. Ini cita-cita dari kecil pengen jadi cowok yang masangin cincin di jari manis emak. sweet. Ya, 3 kali gemeteran gue. Gue langsung ter.